mendapatkan berita acara, silakan langsung urus ke Dinas Perhubungan Jati Baru ya. Nggak boleh. Bapak tenang dulu, Bapak tenang dulu. Saya di stop kan tengah jalan. Ya. Jadi disuruh minggir dulu, kenapa sih? Kalau ada kecelakaan siapa yang salah? Ini macet tuh jadinya, kami sini yang macet. Nggak ada nih apa nih, nggak ada. Ya, selamat siang Pak. Kita mau Saya ngecek aja. tahu, Bu, bukan berarti saya ngelawan petugas. Iya, baik Pak. Saya di stop kan tengah jalan. Ya. Jadi disuruh minggir dulu, kenapa sih? Kalau ada kecelakaan siapa yang salah? Nah, hari ini saya akan ikut merasakan bagaimana sulitnya pekerjaan yang harus dilakukan setiap hari oleh para petugas di Provinsi DKI Jakarta. Let's go! Sebelum berangkat ikut operasi penertiban, saya wajib mengikuti apel yang digelar rutin setiap jam 7 pagi. Dalam tugasnya kali ini, tim Dishub bekerja sama dengan pihak TNI dan kepolisian. Loh, Mbak, ini kok lain? Dari mana? Coba ke sini, Saya dari Trans 7 Pak. Oh, gini. Jadi ya, kalau mau ikutan operasi lintas jaya, ya seragamnya harus sama dong. Iya Pak. Berani berseragam seperti Mas Randi, seperti Mas Aryo. Berani? Berani Pak, asal ada yang cukup. Cukup, berani? Wah, rupanya benar saja pemberani. Rasa gugup yang saya rasakan hari ini membuat saya sampai lupa loh untuk berganti seragam. Pagi ini saya mendapat tugas untuk bergabung dengan tim mobil derek untuk melakukan operasi penertiban parkir liar di kawasan Jakarta Pusat. Karena lokasi ini disinyalir masih sering terjadi pelanggaran ketertiban. Oke pemberani, kami dari Wanita Dishub siap untuk menggerek parkir liar pagi ini. Yuk kita coba langsung. Halo takut. Berangkat. Yeah. Baru berjalan sekitar 10 menit dari kantor, tepatnya di sekitar Jalan Sudirman, kami sudah menemukan beberapa kendaraan yang terparkir tidak pada tempatnya. Kami pun langsung bergegas turun dari mobil untuk menindak dan memberi sanksi tegas bagi pemilik kendaraannya. Oh my god. Oh. Wah, ini udah banyak banget di sini di daerah Sudirman yang parkir liar. Nah, bukan cuma taksi aja tadi dilihat, ini ada pengendara juga di sini. Kita bakal coba langsung tindak ya. Nah, kayak gini nih. Oh. Oke. Ya. Jadi sampai kenceng banget. Jadi memang harus ekstra tenaga ya Pak ya. Nih udah habis nih. Kanan kiri udah langsung ada tanda-tanda merahnya. Oh. Baik kendaraan yang sedang ada pemiliknya maupun yang sedang ditinggalkan sama-sama akan kami pindahkan memakai mobil derek. Hal ini tetap tim Dishub lakukan karena mereka sudah mengganggu kelancaran lalu lintas. Kita meninggalkan identitas bahwasannya kendaraan tersebut kita amankan untuk kita inikan di ITI. Jadi pengemudinya tidak menjadi kendaraan, nanti akan kita tinggalkan di sini. Hanya boleh tempel di tempat kendaraan tersebut di daerah. Trotoar. Nah, ini yang menarik pemberani. Jadi kalau misalnya kita menemukan ada mobil yang tidak ada pengemudinya tapi diparkir sembarangan, kita harus menaruh stiker ini ya, kendaraan Anda diderek di mana di tempat ketika mobil itu parkir tadi. Jadi kalau nanti ada pengemudinya datang dan bingung kayak, mobilnya kemana hilang? Nah, ada sign ini ya. Jadi dia tahu. Oke, kita langsung kasih stiker di sini ya, Pak. Iya. Kegiatan penderekan kendaraan yang dilakukan oleh tim Dishub Provinsi DKI Jakarta ini sudah sesuai dengan SOP dan mengacu pada Perda nomor 5 tahun 2014 dan Perda nomor 1 tahun 2015.
Bagi pemilik kendaraan yang parkir sembarangan atau di tempat yang terlarang untuk parkir, maka dapat dikenai denda paling banyak Rp500.000. Saya dan tim derek kembali melanjutkan penyisiran di sepanjang kawasan Tanah Abang dan Gambir. Kami pun mendapati sebuah mobil pribadi yang terparkir di depan sebuah hotel dan tepat di bawah rambu kendaraan dilarang berhenti. Sang pengemudi mobil pun terkejut dengan kedatangan petugas Dishub. Dirinya tak terima jika mobilnya harus diderek karena sudah melanggar aturan. Bahkan sopir mobil pribadi ini pun seketika langsung emosi dan membentak-bentak petugas. Waduh, sudah jelas-jelas salah kok malah ngotot sih Pak. Kami cuma minum kopi sebentar situ Mbak, nunggu teman. Bapak boleh minum kopi, saya nggak melarang Bapak minum kopi silakan, tapi kendaraannya yang kami nggak boleh parkir di sini, ya. Saya nggak mau tahu, saya nggak mau. Jangan. Kita kan belum ada semenit Pak. Ini di daerah Pak. Tolonglah Pak. Tangerang Pak. Tangerang Pak, bentar. Ini macet tuh jadinya, kami sini yang macet. Nggak ada nih apa nih, nggak ada. Berani, suasana di sini semakin tegang. Rupanya pemilik mobil ini benar-benar tak dapat mengontrol emosinya. Nggak boleh. Lu ya Pak saya Pak. Nggak bisa. Tolonglah Pak. Hati Pak. Dari daerah mana? Tangerang. Kami dari Tangerang Pak, sebentar doang. Kan Bapak sudah tahu ada rambu-rambu Tahu. itu. Ya tapi kan belum ada semenit Pak. Kesini. Saya pun berinisiatif membantu petugas untuk mencoba menenangkan pemilik mobil ini. Tapi pemilik mobil ini justru kembali membentak-bentak saya. Nggak ada nih apa nih, nggak ada. Oh saya nggak mau Bapak. Iya, tapi nanti untuk ngurus di sana Bapak harus ada. Nggak mau, saya nggak mau tanda tangan. Jangan seperti itu Pak ya, Bapak sudah melanggar Pak ya, jelas. Iya, saya tahu Pak, tapi Ya tolong pakai hati lah. jangan pakai emosi Pak ya. Pemberani ini mungkin saat-saat paling emosional ya, karena kita harus bersabar dengan pelanggar yang memang nggak semua pelanggar itu mau dilanggar, mau ditindak gitu. Ada juga yang ngeyel gitu. Belum lagi juga setelah ngeyel, perdebatan, kita harus dilatih gimana caranya tim Dishub dan yang lain juga harus bersabar gitu ya, mengontrol emosi juga. Saya nggak bisa lama nih. Oh iya Pak, maaf. Ini nanti Saya di mana? ya nanti kita proses cepet kok Pak, nggak lama ya. Jadi Saya harus bayar berapa? Mending bayar di sini aja. nggak Ini bisa masih Pak. banyak yang bawa mobilnya. Enggak Pak, jadi kita memang harus sesuai prosedur. Di sana juga nanti ada tata caranya Pak. Ini Jadi betul tele. Makanya banyak tamu saya ini mau gimana bawanya? Iya, mohon maaf ya Pak ya. Mohon maaf sekali. Kita harus memang sesuai prosedur Udah ya. bayar di sini, saya bayar sini aja deh Pak. Nggak bisa Pak, nggak bisa. Dulu Bapak. Ya. Nah, ini nanti berita acaranya dibawa ke sana. Dibayarnya di sana lebih gampang Bapak ya. Ya, ya maaf ya. Iya. Jujur ya pemberani, kejadian ini benar-benar membuat saya takut. Tubuh saya langsung keringat dingin dan jantung saya pun berdegup kencang. Aduh, ini kali pertama saya menghadapi situasi seperti ini. Wah pemberani, aku mau cobain nih gimana rasanya bawa mobil derek. Apalagi mobil dereknya bawa mobil yang udah kena ditindak tadi ya. Nah, katanya sih berat. Emang iya? Berat. Aku coba. Cobain aja sendiri, oke? Oke doain. Sini deh, sini. Yeay! Akhirnya saya berhasil juga nih pemberani. Mobil derek berhasil merapat dengan selamat di lapangan parkir Monas. Meskipun sepanjang jalan tadi, saya agak deg-degan juga sih. Wah. Bagi pemilik mobil tidak perlu khawatir ya, jika kendaraan kita terkena razia derek petugas Dishub. Karena semua kendaraan akan dipastikan dalam kondisi baik dan aman tanpa kurang sedikit apapun. Jadi sebelum ada mobil yang diderek itu, rasanya tuh ya ringan. Tapi setelah kita bawa mobil yang diderek, itu benar-benar harus super duper hati-hati. Karena kita bawa mobil orang kan, gak mungkin kita harus kita sampai ngerusak mobil orang. Nah itu tanggung jawabnya juga yang kedua, menderek mobil orang ini ya. Nah selain itu juga sekarang udah diparkirin. Nah ini dia nih, supaya nggak bisa diambil.
Jadi emang digembok dulu, nanti setelah urusan administrasi selesai, baru kita membuka gemboknya dan memberikan dokumen yang tadi kita sudah ambil sebelumnya. Wah, saya benar-benar salut banget melihat kesabaran dari para petugas dalam menghadapi para pengendara yang emosional seperti tadi. Setelah urusan penertiban parkir liar beres, saya langsung diajak bergabung dengan tim Lintas Jaya. Saya akan bergeser lokasi ke titik penertiban uji kelayakan kendaraan di kawasan Pondokopi. Kali ini saya bersama tim Dishub bukan untuk menertibkan kendaraan yang parkir di sembarang tempat ya pemberani. Namun operasi ini lebih kepada pemeriksaan dan identifikasi fisik kendaraan untuk mengecek apakah masih layak dan aman untuk jalan atau tidak. Waduh, ternyata cukup banyak juga ya jenis pelanggaran yang sering terjadi baik pada jenis mobil maupun motor di sini. Mulai dari surat KIR atau kelayakan kendaraan yang jatuh tempo, plat nomor mati, muatan barang yang berlebih, sampai modifikasi rangka kendaraan. Oke Pak, ini kalau saya lihat ya, setiap operasi dinas perhubungan seperti ini selalu didampingi dengan polisi. Ini sebenarnya mekanismenya seperti apa sih Pak? Atau ada gabungan kah? Atau gimana? Jadi gini Mbak, di dinas perhubungan ada namanya Operasi Lintas Jaya, di mana itu berjalan setiap tahun dan selalu berdampingan dengan rekan kepolisian, dengan rekan dari TNI. Di mana untuk dinas perhubungan kita juga akan memeriksa kendaraan terkait kelayakan jalan. Yang kita periksa adalah kendaraan angkutan orang maupun angkutan barang. Di mana mereka harus melakukan uji kelayakan 6 bulan sekali, sehingga mereka bisa beroperasi secara keselamatan, mobilnya terjaga dan aman, jadi bisa melintas tanpa ada kendala. Lanjut, kalau di sini kami bergabung dengan rekan kepolisian, sesuai dengan voksinya, mungkin Pak Agus sendiri dari kepolisian bisa menjelaskan. Monggo Pak Agus. Ya. Jadi kalau kita dari pihak kepolisian, dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 untuk kegiatan operasi Dishub, kita sebagai polisi harus mendampingi. Karena kaitannya dengan penindakan kendaraan-kendaraan yang sekiranya mungkin dari kelayakan atau dari kendaraannya tersebut karena muatannya atau apa yang bisa mengakibatkan fatal kecelakaan. Wah, ada yang marah-marah nih. Tak berselang lama sebuah mobil box diberhentikan petugas karena disinyalir melakukan pelanggaran. Dan lagi-lagi pemilik kendaraan ini pun turun dengan penuh emosi. Wah, saya mulai deg-degan lagi nih pemberani. Ya, selamat siang Pak. Kita mau Saya ngecek aja. tahu Bu, bukan berarti saya ngelawan petugas. Iya, baik Pak. Saya di stop dan tengah jalan. Ya. Disuruh minggir dulu, kenapa sih? Kalau ada kecelakaan siapa yang salah? Kenapa masuk dalam mobil tanpa izin? Bapak, membela Bapak itu hak Bapak. Ya, hak Bapak. Ya, hak Bapak. Jangan salah Pak. Sekarang banyak orang pintar masuk dalam mobil punya orang tanpa izin. Udah. Ya Pak, sabar ya. Itu ketemu di bagian aja, kandang itu. Ya, ya. Ayo, ini Pak. Ayo, Pak. Kandang itu operasi. Tunggu dulu. Ayo, sabar. Ya oke, benar Pak. Iya. Udah mati kan. Tapi bukan berarti terus masuk dalam mobil. Saya Ya, tidak baik, Pak. mengerti. Tapi sesuatu ada barang hilang. Siapa yang kalau bukan begitu kalau ada yang hilang. Kan gitu tuntutan tanpa izinnya masuk. Sudah diminta udah diminta minggir. Udah gini aja. Daripada berdebat kita di sini, Bapak saya bukan berdebat, Pak. Coba sabar. Mau dibawa kandangin silakan. Iya, Pak. Ayo. Itu loh. Tapi bukan caranya seperti ini. Ntar dulu saya juga harus punya laporan dulu. Ketika diberhentikan dia udah nggak kooperatif, artinya tidak mengurangi kecepatan. Ketika posisi berhenti mobil melintang. Ketika melintang saya coba sapa untuk meminta surat-suratnya dan akhirnya habis masa berlaku. Jadi Pak, ya kasus seperti ini gimana Pak cara handle-nya? Jadi kalau di lapangannya kita, makanya kita tetap berpuluh masyarakat pelanggar itu emosi. Kita tetap bisa menenangkan dia. Kalau anggota kita lagi ada yang lagi naik, kita baru minggir, ya, kita mencoba menenangkan dia. Kalau tetap menenangkan terus, itu hak dia, ya kan, sampai dia tenang. Berani, ternyata menjadi petugas Dishub tak hanya sebatas kesiapan fisik saja, tapi
Mental yang kuat juga sangat dibutuhkan di sini. Berani, hari ini emang bener-bener kayak mengguncang emosi banget ya. Secara kan terlepas dari ini, Lisa adalah masyarakat biasa gitu. Dan tadi ngelihat ada beberapa kayak penumpang yang bawa keluarganya, mereka memang nggak punya kendaraan gitu. Ada juga penumpang yang memang dari kantor disuruh, mereka nggak tahu apa-apa gitu kan. Tapi kantornya ngasih seadanya, jadi mereka yang kena ketika saat seperti ini gitu. Dan tadi mereka telepon ke pihak kantornya malah nggak ada tanggung jawab gitu. Satu sisi kasihan ya, karena memang aku orangnya sensitif gitu. Tapi satu sisi aturan itu harus ditegakkan. Berani, rupanya peran besar petugas Dinas Perhubungan tak hanya sebatas melakukan penertiban saja loh. Namun ada satu hal penting juga, yaitu pengujian kendaraan bermotor yang terkait dengan keselamatan berkendara. Prosesnya meliputi uji kelayakan, uji emisi, hingga uji keselamatan pengendara, atau yang biasa kita kenal dengan nama ujian KIR kendaraan. Jadi seperti pengujian kendaraan bermotor yang selama ini sudah seringkali dikenal masyarakat ya, atau yang kita kenal dengan uji KIR ya. Uji KIR ini selama ini menjadi momok karena memang tujuan utamanya adalah untuk keselamatan, keselamatan, dan yang terpenting juga adalah untuk menekan pencemaran lingkungan hidup ya, dari akibat dampak penggunaan kendaraan yaitu emisi gas buang dan sebagainya. Untuk prosesnya sangat mudah dan cepat karena semua sudah terintegrasi dan berbasis digital. Biayanya juga terjangkau loh. Cukup membayar sebesar Rp92.000 per unit kendaraan. Wah, sebuah nilai yang sangat kecil ya jika dibandingkan dengan keselamatan kita saat berkendara. Karena kendaraan sudah banyak yang masuk, jadi saya pun segera membantu Pak Faturi untuk melakukan pemeriksaan di setiap pos. Mulai dari cek kelengkapan formulir, identitas pemilik mobil, hingga identifikasi kendaraan. Tak hanya mobil pribadi saja yang wajib mengikuti uji kelayakan kendaraan pemberani. Jenis angkutan umum hingga truk-truk besar pengangkut barang seperti ini juga harus rutin dilakukan pengujian setiap 6 bulan sekali. Mobil ini adalah kendaraan yang memang peruntukannya untuk angkutan khusus ya, untuk kendaraan peti kemas dan sebagainya, sehingga muatan itu bisa lebih daripada tonase yang ada ditentukan. Maka itu kekuatan konstruksi pun secara persyaratan teknis harus kita periksa. Ini adalah indikator angin. Indikator anginnya dicek ya, supaya indikator angin nggak boleh di bawah yang merah. Maksimal itu harus 10 bar ya. Oke, maksimal 10 bar. Ya, Terus kemudian ada apa lagi? Mbak Lisa injak pedal rem. Ini rem ya, Ya. bukan pedal. Oke, diinjak Ya, remnya. terus lepas. Nah, terus injak lagi. Lepas. Oh. Kita lihat pengisian kembalinya sampai ke angka 10 barnya ini cepat nggak? Kalau pengisiannya agak lambat, berarti ada kompresor yang ada di kendaraan ini. Oh, gitu cara ngecek remnya. Oke. Kekurangannya bahwa dia bekerjanya sudah tidak optimal. Tim penguji di sini juga tak hanya laki-laki saja loh pemberani, petugas perempuan juga harus bisa menguasai seluk-beluk kondisi kendaraan. Seperti pemeriksaan fisik truk tronton yang mengharuskan saya sampai masuk ke bawah kolong mobilnya. Wah, agak ngeri-ngeri sedap juga nih ya. Nah, kalau cek administrasi dan identifikasi sudah lolos, maka kendaraan bisa melanjutkan ke pos pemeriksaan berikutnya. Bersama Pak Faturi, saya harus menguji seluruh bagian mobil nih. Mulai dari roda, lampu, klakson, hingga chassis kendaraan. Semuanya dilakukan secara detail dan teliti loh. Wah, keren ya petugas di sub. Ya, kan? Oh, panas. Iya, bisa dipegang. Wheel brake. Panas remnya. Aku harus hati-hati pegang sesuatu. Luar biasa. Wah. Bau-baunya Seru tuh. banget ya. Oke, selain itu harus ada tanggung jawab juga di kamerain harus pas. Saya nggak bener ya.
Dan di pos terakhir inilah pemilik kendaraan akan mendapatkan sertifikat lolos uji kelayakan yang berlaku selama 6 bulan ke depan. Seluruh rangkaian pemeriksaan setiap kendaraan hanya memakan waktu kurang lebih dari 30 menit saja loh. Wah, akhirnya selesai juga nih tugas saya membantu tim Disub Provinsi DKI Jakarta. Sebuah pekerjaan luar biasa dan tidak mudah mengemban tanggung jawab besar demi keselamatan dan kenyamanan para pengendara motor. Pemberani, ternyata ini adalah pekerjaan yang luar biasa, menjadi petugas Dinas Perhubungan. Saya di sini belajar bagaimana saya mengontrol emosi, juga mengenal banyak hal yang saya tidak ketahui sebelumnya. Tidak hanya itu, di sini bukan cuma pekerja laki-laki, tetapi ada juga pekerja-pekerja perempuan yang sangat luar biasa, di mana saya tidak bisa seperti itu. Ya, wanita-wanita di Dinas Perhubungan ini sangat bisa menjadi contoh untuk saya, motivasi untuk saya, agar saya bersyukur dengan pekerjaan yang saya dapat saat ini. Berani coba? Coba kalau berani. Yuk Pak, maju. Yuk selanjutnya.